mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, yeah, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya James ya dalam channel kita, ini James Channel ya. Untuk saat ini kita akan sedikit membahas tentang satu pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena ada beberapa teman-teman saya ya, termasuk adik-adik saya kan punya satu komunitas nih teman-teman ya, komunitas youth gitu ya. Ada juga yang muda, lalu juga di tempat pelayanan juga ada juga pemuda remaja. Oke, jadi ada beberapa anak yang tanya gitu ya, karena kan di usia-usia saya, di usia-usia anak-anak muda remaja saat ini ya, itu selalu mempertanyakan tentang pacaran beda agama. Kak, gimana sih kak pacaran beda agama itu kak? Kak, aku punya pacar loh gitu, aku punya teman dekat kayak gitu, sudah hampir mau ini kan, mau jadian katanya gitu lah. Kalau istilahnya anak muda zaman sekarang itu sudah soulmate-an kayak gitu-gitu ya kan, TTM lah, orang zaman dulu bilang teman tapi mesra kayak gitu teman-teman ya. Lalu gimana sih gitu loh ya, kita membahas tentang pacaran yang beda agama ini teman-teman ya, karena menurut saya ini sangat penting ya, sesuai dengan janji saya di awal tahun bahwa kita akan fokus untuk di YouTube-nya ya, salah satu isinya atau salah satu kontennya adalah tentang hal-hal yang seperti ini. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita ya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang subscriber yang nonton juga mau tanya-tanya, boleh silahkan jadi teman-teman langsung di DM aja ya. Nanti kalau bisa di editnya saya akan cantumkan link IG saya ya, nanti bisa DM di situ dulu, nanti kalau mau lebih lanjut lagi kita bisa WhatsAppan ya. Jadi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan tentang pacaran beda agama itu banyak sekali ya, tidak hanya jadi pembahasan malam hari ini ya, mungkin teman-teman yang di luar agama Kristen bisa mengerti juga. Nanti teman-teman bisa tafsirkan sendiri tentang apa yang menjadi makna dari agama kalian masing-masing tentang pacaran beda agama ini gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang pacaran beda agama menurut agama Kristen, menurut iman Kristiani gitu teman-teman. Untuk teman-teman yang di luar agama yang lagi nonton di luar agama Kristen mungkin bisa menafsirkan sendiri, memahami sendiri dari agamanya. Jadi ini saya membahasnya juga ada beberapa hal yang netral ya, maksudnya netral itu adalah jawabannya itu untuk semua. Ada beberapa hal, ada juga yang khusus untuk anak-anak Tuhan atau anak-anak Kristiani gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita akan membahas saat ini teman-teman tentang pacaran beda agama ya. Jadi banyak sekali yang mempertanyakan itu, tidak hanya di kalangan saya, di teman-teman sekitar saya saja, tapi hampir di seluruh dunia itu juga mempertanyakan gimana sih ya. Bahkan ya ada artis-artis juga yang sudah berjalan ya, tetap mereka mempertahankan iman mereka masing-masing dengan beda agama ya. Itu tuh gitu tuh bagaimana teman-teman gitu ya. Sang suami ini contohnya, misalnya yang suami Kristen atau tiba-tiba atau yang istri Muslim kayak gitu, atau kebalikannya teman-teman. Itu tata ibadahnya gimana? Lalu ketika mereka sudah mempunyai anak gimana teman-teman gitu ya. Nah, ada beberapa alasan anak-anak muda Kristen saat ini saya sudah bawa Alkitab teman-teman. Ada beberapa alasan anak-anak muda Kristen saat ini tuh bilang begini ya, nggak apa-apa lah, itu urusan nanti, urusan belakangan gitu ya, soal agama nanti kita bisa bicarakan ketika kita mau nikah. Tapi selama pacaran ini, selama temenan ini ya kan nggak ada salahnya kalau kita jalan, bener ya teman-teman ya. Ada beberapa alasan kayak gitu. Terus ada juga alasan yang sangat rohani teman-teman. Kak, Matius 28 loh kak bilang kita harus menginjil kayak gitu-gitu kan. Nah, konteksnya apa itu Matius 28? Nanti kita akan bahas teman-teman ya. Konteksnya apa Matius 28 itu teman-teman? Ya memang dikatakan di situ Matius 28 ya,
kepadaku telah diberikan kuasa dari surga, segala kuasa dari surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi teman-teman kalau punya pacar, apakah teman-teman mau baptis? Iya, langsung gitu ya kan? Belum teman-teman, ada pembahasan khusus lagi tentang ayat itu. Teman-teman harus pelajari lagi tentang ayat itu, karena kalau teman-teman hanya baca di satu ayat saja, itu sangat kurang teman-teman. Saya seringkali selalu ketika diberikan kesempatan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya itu menyampaikan ke teman-teman saya, jangan hanya baca di satu ayat itu aja. Kalau perlu baca satu perikop. Karena kan satu pasal bisa jadi ada 3 atau beberapa perikop. Teman-teman. Tapi ada juga satu pasal itu satu perikop. Teman-teman baca aja satu perikop dulu. Ya, kalau masih belum ngerti baca satu pasal. Tuh, karena pasti ada runtutannya, ada kisahnya. Gitu teman-teman ya. Nah, Kak, kan termasuk menginjil juga. Nanti kita akan jawab teman-teman. Lalu Kak, aduh sayang banget loh, dia tuh ganteng Kak, aduh cantik banget dia kayak Korea, kayak drakor gitu loh Kak, kisah cinta kami itu kayak gitu itu lah anak-anak muda zaman sekarang teman-teman ya. Nah jadi kita akan membahas tentang apa sih yang dikatakan Alkitab tentang pacaran beda agama ini teman-teman ya. Yuk kita langsung saja buka di 1 Korintus di 2 Korintus teman-teman, 2 Korintus pasal yang ke-6, 2 Korintus pasal yang ke-6 ya. Teman-teman yang beragama Kristen ya, yang lagi nonton sambil dibuka Alkitabnya ya. Ini saya pakai Alkitab fisik ya, Alkitab buku teman-teman ya, nggak pakai Alkitab elektronik ya. Jadi supaya lebih jelas kita bisa baca semua perikopnya kayak gitu kan. Kalau Alkitab elektronik kan kita harus ganti-ganti dulu ya. Tapi sama saja nggak apa-apa teman-teman ya, tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan, betul ya. 2 Korintus pasal yang ke-6 ya, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ya sampai ayat yang ke-15. 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ya, tapi kita fokuskan pembahasan kita di ayat yang ke-14. Cuma ayat yang ke-15 sebetulnya itu satu perikop ya teman-teman ya. Jadi kita akan bahas itu ya. Ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah tuh, sebab persamaan apakah dapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Bileal? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang tak percaya? Jadi itu jadi satu pertanyaan, apa sih hubungannya antara Kristus dengan penyembahan itu ya, karena kan nanti kita akan bahas itu teman-teman. Lalu apa sih hubungannya anak-anak yang percaya sama anak-anak yang tidak percaya gitu ya, karena tidak ada hubungannya sama sekali teman-teman gitu ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Dikatakan sudah sangat jelas. Kenapa yang menjadi pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus memberitakan begitu tegas tentang ayat ini kepada jemaat di Korintus teman-teman ya. Kalau teman-teman baca itu di 1 Korintus pasal yang ke-8, teman-teman akan ketemukan jawabannya. Karena di wilayah Korintus pada saat itu, di kota Korintus pada saat itu, untuk jemaat khususnya, karena Rasul Paulus menuliskan ini untuk jemaat di Korintus teman-teman ya. Jemaat itu mereka hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin kalau kita saat ini gitu ya, setiap jam 6 kita selalu dengar ya ada suara-suara pakai speaker kayak gitu. Apalagi lagi di bulan suci seperti ini teman-teman ya, menurut saudara-saudara kita di bulan suci ya, jadi kita pasti dengar suara-suara gitu ya. Lalu jam 3, jam 12 kita pasti dengar itu dimanapun di kota Surabaya ya, khususnya karena saya di kota Surabaya teman-teman, saya selalu dengar itu ya. Artinya teman-teman kita atau saudara-saudara kita ya di luar agama Kristen teman-teman gitu ya, nah, itu kan orang-orang yang tidak percaya teman-teman. Nah, kalau saat-saat ini ya teman-teman ya, kita dikelilingi atau kita diantara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu saudara-saudara kita ya teman-teman ya, umat lain ya, umat Muslim katakanlah seperti itu teman-teman ya. Lalu apa bedanya dengan di Korintus Kak? Di Korintus malah jauh lebih parah teman-teman. Pada saat itu yang mereka menyembah Baal, mereka menyembah patung sesembahan ya, ada juga patung kesuburan pada saat itu di Korintus teman-teman ya, mereka sembah teman-teman pada saat itu gitu ya. Jadi penyembahan mereka adalah penyembahan kepada Allah yang lain gitu teman-teman.
Nah, oleh karena itu Rasul Paulus dengan tegas sangat menegaskan itu kepada jemaat di Korintus. Jangan sampai kamu punya pasangan yang tidak seimbang. Ya, nanti kita akan bahas dalam bahasa Inggrisnya ya. Nanti kita akan bahas dalam bahasa Inggrisnya teman-teman. Ya, jadi dikatakan di situ, saya akan ulangi ayat yang ke-14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, terang dan gelap ini ya, karena kita masih bahas di ayat yang ke-14, terang ini adalah gambaran dari anak-anak Tuhan. Kristus adalah terang sendiri. Aku adalah terang dunia, katanya Kristus dalam Injil Yohanes, yang mengatakan aku adalah terang dunia. Gitu ya. Lalu artinya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, berarti kita itu juga adalah terang dunia, teman-teman. Kita menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Artinya apa? Di luar Kristus atau orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus berada dalam apa? Berada dalam kegelapan. Berada dalam kegelapan. Ini yang menjadi satu perenungan kuat buat kita, teman-teman. Nah, karena itu Rasul Paulus selalu mengatakan, karena konteksnya pada saat itu adalah penyembahan berhala. Ya, berada di tengah-tengah orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tapi menyembah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung, kepada dewa-dewa. Jadi terkenal sekali istilah dewa matahari, dewa bulan teman-teman ya, lalu dewa kesuburan dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali berupa patung-patung itu teman-teman ya. Nah, jadi ini yang membuat kita berbeda gitu ya, dengan saudara-saudara kita, teman-teman. Nah, lalu ada beberapa contoh teman-teman, ada beberapa contoh ya. Sebelum kita masuk ke contohnya dulu teman-teman, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya teman-teman, saya akan cekkan dulu teman-teman ya, di dalam bahasa Inggrisnya ini ada satu kata di situ teman-teman ya, pasangan yang tidak seimbang ya. Seimbang ini kalau dalam bahasa Indonesia itu kan imbang itu kan sama gitu teman-teman ya, sama gitu teman-teman. Nah, tapi dalam bahasa Inggrisnya itu artinya itu adalah unbeliever ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu ada kata apistos. Nah, apistos ini bahasa Inggrisnya itu unbeliever ya. Jadi diketemukan juga di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-46, itu juga ada istilah unbeliever teman-teman. 1 Korintus 6 ayat yang ke-6 ini ayat 14, 1 Korintus 6 ayat 6 juga ada di situ kata unbeliever itu teman-teman ya. Lalu di Lukas sudah, di 2 Korintus, 1 Timotius juga ada kata unbeliever. Kata apistos ini muncul teman-teman. Jadi di sini unbeliever, tidak ada terjemahan yang lain ya. Bahkan di situ ada betul-betul pure murni diterangkan teman-teman ya. Ini saya lihat di rumus, di kamus dalam terjemahan bahasa Yunani dan bahasa Inggris teman-teman ya. Saya lihat dari laptop teman-teman. Jadi mungkin mata saya akan terus lihat ke bawah karena ada bantuan saya di situ teman-teman. Gitu ya. Ada kata apistos di situ ya. Terjemahannya tidak ada terjemahan lain, yaitu iman. Ya, tidak seiman. Dalam terjemahan lain, tidak seiman, pasangan yang tidak seiman, pasangan yang tidak percaya kepada Tuhan. Gampangannya begini, kalau buat saya, bagaimana kita mencintai orang ya, sementara orang itu tidak mencintai Tuhan yang kita cintai ya. Saya ulangi, bagaimana cara kita mencintai Tuhan dan mencintai seseorang yang kita sayangi menurut kita ya. Tapi sementara orang itu tidak menyayangi apa yang kita sayangi juga, yaitu Tuhan Yesus. Kan kita sayang nih sama Tuhan Yesus, kita mau melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan perintahnya Tuhan. Tapi gimana caranya kita mencintai Tuhan sementara kita juga mencintai orang yang tidak cinta sama Tuhan, yang belum tentu cinta sama Tuhan gitu teman-teman ya. Jadi ini yang menjadi satu perenungan kuat buat saya secara pribadi teman-teman, karena dulu jujur saya juga pernah punya hubungan dengan satu orang di agama saudara-saudara kita teman-teman ya. Nah, ada beberapa contoh teman-teman. Kenapa ini saya kasih contoh teman-teman ya. Contoh-contohnya ini tentang tokoh-tokoh di Alkitab ya. Ada 2 tokoh yang saya kasih contoh buat teman-teman semua. Ada 2 tokoh yang saya akan berikan kepada teman-teman. Tokoh yang pertama adalah Salomo. Nah, teman-teman pasti tahu jelas itu kisahnya Raja Salomo teman-teman ya. Teman-teman baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 full itu teman-teman ya. 1 perikop itu teman-teman bisa baca, di situ ada satu kegagalan dari Raja Salomo ya. Padahal di ayat yang ke-3 kalau nggak salah ya, ayat yang
ayat yang keberapa ya. Jadi ada satu ayat, kita sama-sama buka coba teman-teman ya, di 1 Raja-Raja ya, supaya lebih jelas saja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Nah, betul. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai 2. Saya akan bacakan buat kita semua. Ya, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Tuh. Ya, di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Banyak sekali. Nggak cuma satu teman-teman ya, tapi banyak sekali. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan sudah berfirman nih, nggak denger-dengeran nih sama. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya ayat 2 ini teman-teman ya. Sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka karena cinta, teman-teman. Nah, di ayat yang keempat ya, coba diperhatikan teman-teman. Sebab pada waktu Salomo sudah menjadi tua, sudah tua ini Salomo ceritanya, teman-teman ya. Di ayat yang keempat, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, gitu ya. Dan sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya, ya. Jadi ini yang menjadi satu kengerian buat saya teman-teman, ketika teman-teman saya tanya, Kak gimana sih pacaran yang tidak seimbang itu, apa sih katanya Alkitab gitu ya. Katanya Alkitab tidak boleh. Alasannya apa? Ini alasannya, bahwa teman dekat kita atau yang sudah jadi pacar buat kita, atau bahkan yang kita rencanakan ingin jadikan istri, atau kita ingin jadikan suami gitu ya, atau kita masih jadikan pacar, hati-hati teman-teman ya, karena mereka akan mencondongkan hati kita daripada Tuhan ya. Bukannya saya mendiskreditkan teman-teman atau saudara-saudara saya di luar agama saya gitu ya, apapun agama mereka, mereka juga boleh punya penafsiran tersendiri. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, teman-teman di agama luar yang lagi nonton yang punya penafsiran sendiri, pasti di agama luar juga diajarkan demikian. Di agama-agama saudara-saudara kita, saudara-saudara saya ya, pasti diajarkan juga demikian. Jangan berpacaran dengan agama lain. Satu kali saya pernah nonton film teman-teman tentang Belok Kiri Barcelona itu ya, film cinta lah ya. Jadi ceritanya itu ada satu cowok, mungkin agak sedikit Chinese gitu teman-teman ya, dia suka sama cewek muslim gitu ya. Nah, filmnya ini bagus sekali teman-teman. Kenapa saya katakan bagus? Karena intinya di situ tidak ada satu pemaksaan sedikit pun. Dan juga film tentang film ya, ini film dari agama saudara-saudara kita teman-teman ya, Ajari Aku Muslim ya. Jadi tidak ada pemaksaan sedikit pun untuk mengajak orang lain ya, karena kan ini ceritanya nih cowok-cowok pada suka ini sama gadis-gadis muslim ya teman-teman ya. Nah, jadi tidak ada pemaksaan sedikit pun dari saudara-saudara kita supaya orang lain masuk dengan cepat gitu ya ke agama mereka. Tidak ada pemaksaan sedikit pun teman-teman ya. Nah, jadi di sini mungkin di agama-agama lain, di agama saudara-saudara saya pasti juga diajarkan demikian ya. Di film tersebut dikatakan apakah salah satu ayah dari cewek di film itu mengatakan, apa kamu tega membuat dia jatuh bingung gitu ya, membuat dia bingung memilih antara Tuhannya atau Tuhannya kamu. Apa kamu tega gitu loh, lebih baik kamu tinggalkan saja, intinya begitu teman-teman gitu ya. Nah, jadi di ajaran agama saudara-saudara kita saja diajarkan demikian. Gimana dengan kita? Apa kita juga tega sebagai anak Tuhan gitu ya? Kalau tadi alasannya di awal gitu ya, saya sudah kasih alasannya, Kak, kan sekaligus menginjil ini gitu loh. Ya teman-teman, ada beberapa satu pembelajaran yang saya terima dari penginjilan itu teman-teman. Katakan bahwa penginjilan ini salah satu caranya adalah tidak hanya langsung to the point gitu ya, kita bawa Alkitab keluar, bertobat kamu. Masa kayak gitu? Nggak gitu teman-teman ya. Jadi ada satu prosesnya itu, yaitu persahabatan. Persahabatan, kita menjalin komunikasi dulu ya dengan orang. Jadi nggak perlu kita bertubi-tubi, kita paksa dia untuk masuk jadi agama kita, tidak gitu ya. Dan caranya juga ada banyak cara. Salah satu caranya juga dari sikap dan perilaku kita, tindakan kita sehari-hari. Kita menggambarkan sebagai anak-anak Tuhan.
Percuma kita berkoar-koar bawa Alkitab teman-teman. Ini loh, Tuhan Yesus tuh sudah bilang, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada di dunia manapun di bawah kolong langit ini selain daripada aku. Gak usah kita bertele-tele seperti itu teman-teman ya. Dari sikap kita, dari hati kita, dari tindakan kita bisa mencerminkan bahwa kita ini orang Kristen. Sekalipun kita dibenci, sekalipun kita dihina, sekalipun kita dikucilkan, atau kita dipukul sekalipun, bahkan Tuhan ajarkan, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Ya, artinya apa? Selalu kasih pengampunan. Itulah ajaran dari agama Kristen teman-teman. Begitu ya. Ajaran yang kita terima saat ini itu dari Alkitab, firman Tuhan yang kita baca selama ini teman-teman, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai hati kita tuh condong. Nah, condong ini juga teman-teman tidak hanya berbicara tentang pacaran yang tidak seimbang atau pacaran beda agama, gitu ya. Condong ini juga orang yang pacaran seagama aja bisa condong kok. Gitu ya. Nggak usah mungkin terlalu jauh ya pembahasan kita malam hari tentang beda agama. Contoh-contoh kecil aja gitu loh. Kita pacaran seagama aja kadang nggak ibadah. Sabtu malam minggu tahu ada jamnya kaum muda, ya jamnya ibadah kaum muda, atau Jumat ada jamnya FA dan lain sebagainya. Kita memilih untuk kita senang dengan pacar kita. Padahal sudah tahu ada jadwalnya. Aku ada jadwal ibadah kaum muda loh hari Sabtu. Gimana nih aku hari minggu nggak bisa jogging, nggak bisa nemenin kamu jogging karena dia ibadahnya online. Sementara kita kan sudah tatap muka gitu ya. Mungkin perbedaannya begitu teman-teman ya. Pacar kita mungkin ibadahnya masih online, dia santai dong. Jam 12 malam kapanpun dia masih bisa ibadah. Nah kita kan pelayanan. Mungkin teman-teman yang memiliki perbedaan seperti itu gimana? Kita kan ada pelayanan, sudah ibadah tatap muka ya, karena lagi pandemi teman-teman ya. Tapi kita sudah ibadah tatap muka. Terus gimana teman-teman? Nah, ini yang menjadi perenungan juga buat kita teman-teman ya. Jadi seagama saja kita masih ribetnya setengah matang teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita dicondongkan ya. Itu yang dengan agama lain. Apalagi kita sama-sama sudah mengenal firman Tuhan, pacar kita sama-sama Kristen. Jangan sampai amit-amit, jangan sampai kita malah dicondongkan dengan hal-hal yang sampai buat kita melupakan Tuhan. Ya, contoh juga salah satu tokoh yaitu Simpson dan Delila. Teman-teman tahu Teman-teman tahu kisahnya Simpson ya. Dia ditunjuk Tuhan, ya dia lahir dari orang tua yang pelayan Tuhan lah seperti itu. Jadi ketika dia lahir, memang ibunya itu bergumulan pengen punya anak. Ya, kisahnya tidak jauh beda dengan Elizabeth dan Maria, ibu Yesus teman-teman ya. Jadi ada juga Hana, ibunya Samuel ya teman-teman ya. Kisah-kisah tokoh-tokoh hebat itu berasal dari kesusahan yang luar biasa. Ya, ibunya Simpson ini juga mengalami satu kesulitan. Dia pengen punya anak tapi ya belum dikasih berkat oleh Tuhan untuk dapat anak. Akhirnya satu kali Tuhan izinkan dia hamil, dia punya anak, dia melahirkan, dan namanya dikasih nama Simpson. Simpson ini menjadi abdinya Tuhan teman-teman untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu. Ini dalam kitab Hakim-Hakim teman-teman. Teman-teman tahu kisahnya lah, gimana Simpson dikalahkan oleh orang Filistin. Karena apa? Karena Delila teman-teman. Ya, dia cinta kepada perempuan Filistin. Padahal Tuhan bilang, orang tuanya sudah katakan, sudah diwanti-wanti tuh Hakim-Hakim pasal yang keberapa itu ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-8 kalau nggak salah ya, pasal yang ke-8. Itu orang tuanya sudah wanti-wanti sama Simpson, jangan ambil perempuan manapun Filistin. Kamu harus ambil perempuan dari negaramu sendiri, dari umatmu sendiri, dari negara umat pilihan Tuhan sendiri, itu negara Israel. Tapi Simpson saking jatuh cintanya teman-teman. Nah ini gitu ya. Orang bilang cinta itu berjuta rasanya gitu ya. Ya iya teman-teman ya. Bisa-bisa kotoran kucing juga bisa jadi coklat gitu rasanya buat kita karena kita sudah cinta. Ya, salah satu contoh gambarannya itu seperti itu teman. Kasarannya seperti itu. Jadi kalau kita sudah terlanjur cinta, apapun kita lakukan, padahal keliru, padahal salah, hati-hati teman-teman ya. Ini untuk yang beda agama saja. Yang sesama agama saja masih bisa keliru, apalagi yang beda agama. Wah, ngeri teman-teman ya. Jangan sampai kita jatuh dan kita dikalahkan oleh kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa jahat. Ya. Lalu bagaimana dengan kita teman-teman? Ya. Bagaimana dengan kita teman-teman? Ya, apakah kita masih mau condong kepada hal-hal yang lain? Ya. Lalu tujuan kita gitu ya. Kan kalau kita sudah dewasa nih teman-teman, kita kan sudah tahu nih apa tujuan kita gitu, teman-teman ya. Tujuan kita pasti kita akan kalau orang dewasa pacaran itu udah pasti tujuannya itu adalah untuk menikah. Nah, Tuhan sendiri katakan bahwa keturunan kita tuh harus
adalah keturunan ilahi. Nah, jadi gimana kita memiliki keturunan ilahi kalau pasangan kita adalah pasangan yang tidak seimbang? Ya, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, pengajaran tentang hukum Taurat itu Tuhan selalu ingatkan. Ya, ajarkanlah ini turun-temurun kepada anak-anakmu. Gimana kita mau mengajarkan tentang firman Tuhan kalau pasangan kita adalah pasangan yang tidak seimbang? Bagaimana kita mau mengajar anak-anak sekolah minggu sementara kita punya pacar yang tidak seimbang, pacar yang tidak seiman? Ya pasti akan sulit, teman-teman. Pasti banyak kesulitan ketika kita mengalami itu. Ya, tapi teman-teman ada beberapa tokoh juga yang berhasil, gitu ya, tokoh-tokoh yang Tuhan jadikan berhasil seperti kisahnya Hosea sama Gomer. Itu teman-teman ya, salah satu kisah yang paling kisah anak Tuhan ya, atau hamba Tuhan yang Tuhan malah Tuhan suruh loh untuk mempersunting Gomer menjadi istrinya. Jadi ada beberapa juga contoh-contoh keberhasilan ya, salah satunya Boaz dan Ruth. Nah, Ruth ini kan dari Moab gitu ya, perempuan dari Moab. Sementara Boaz sendiri kita tahu sama-sama dia anaknya dia keturunan dari orang-orang Israel gitu teman-teman. Jadi dia mempersunting Ruth yang dari Moab, teman-teman. Nah, dia saudaranya, bukan anaknya ya, dia saudaranya Naomi gitu teman-teman ya, sepupu lah katakanlah begitu. Jadi teman-teman, ini yang menjadi satu perenungan buat kita teman-teman pada saat hari ini gitu ya, teman-teman yang nonton kapanpun ini, teman-teman kita harus belajar betul gitu ya tentang pacaran beda agama ini. Kalau teman-teman punya teman gitu ya, maksudnya begini, kan belum perlu juga langsung jadi pacar. Masa baru kenal deket nggak sahabatan dulu, nggak temenan dulu, cepetnya frontalnya gitu ya, kita langsung bilang aku suka lu sama kamu, mau nggak jadi pacarku, padahal kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak perlu jauh-jauh deh, dalam kehidupan tradisi kita saja ya. Dalam tradisi Jawa itu ada namanya bibit, dan bobot ya. Saya nggak tahu artinya itu teman-teman ya, tapi yang pasti saya tahu intinya bahwa itu harus dilihat bibit, bebet, dan bobotnya gitu loh. Siapa dia gitu ya, bagaimana latar belakangnya dia ya. Kalau memang dia sebagai sahabatmu yang beda agama, yang pengen banget kamu suka sama dia, kamu pengen nembak dia, mungkin cowok ya, kamu pengen nembak dia sementara dia beda agama, kalau dia mau ngerti ya tentang agamanya kamu gitu ya, kalian mau melanjutkan hubungan lebih jauh untuk berpacaran gitu ya, kalian bisa komunikasikan baik-baik kok gitu loh. Apa yang kalian butuhkan, aku mau begini, nggak ada salahnya gitu kan. Tapi jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh tuh artinya jangan sampai kalian mengikuti apa yang diinginkan oleh pasangan kalian atau oleh TTM kalian itu atau soulmate kalian itu gitu loh. Karena nanti takutnya seperti itu tadi, kita akan dicondongkan kepada hal-hal yang bisa membuat kita lupa sama Tuhan. Itu teman-teman ya, ini yang menjadi perlindungan buat kita pada saat hari ini ya. Kalau teman-teman masih banyak yang kurang puas tentang jawabannya, mari ya bisa hubungi saya langsung ya, saya akan sertakan Instagram saya di bawah, nanti bisa DM, nanti kalau sudah DM saya akan WhatsApp teman-teman. Ini yang menjadi perenungan buat kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di vlog atau pembahasan tentang firman Tuhan lainnya. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin. Tuhan berkati. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.